Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Kali ini kita masih membahas pelajaran 4. Di pertemuan yang kedua ini masih bertemakan bersih itu sehat. Namun sebelum mulai kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi ilmu yang bermanfaat dan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita akan membahas tentang membasuh anggota wudhu yang benar atau cara membasuh anggota wudhu yang benar. Pertama, ketika kita wudhu, kita disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Dianjurkan, ini artinya sunnah, kita menggosok-gosok kedua telapak tangan kita, mencuci kedua telapak tangan kita, ya, sambil di sela-sela di antara jari-jari tangan. Kemudian yang kedua, setelah kita mencuci tangan, membasuh kedua tangan, kita disunahkan untuk berkumur-kumur dengan sempurna dengan cara memutar air yang ada di mulut kita, ya. Jadi tidak sekedar memasukkan terus mengeluarkan, tapi dianjurkan dengan sempurna, yaitu dengan memutar air di dalam mulut supaya kotoran yang ada di mulut kita ini ikut keluar. Kemudian yang ketiga, kita disunnahkan lagi membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Jadi ketika kita wudhu, kita disunnahkan istinsyak, ini istilahnya, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, ya, sampai kerasa nyegerak agak panas itu, kemudian kita semprotkan keluar lagi. Yang keempat, kita diwajibkan, kalau yang keempat ini rukun, ya, artinya wajib. Kalau kita tidak melaksanakan maka tidak sah wudhu kita, yaitu membasuh wajah atau membasuh muka dengan sempurna. Lalu apa batas muka atau wajah? Yaitu yang bagian bawah adalah dagu dan yang bagian atas adalah tempat tumbuhnya rambut. Ya, tempat tumbuhnya rambut di atas dan dagu. Kemudian sebelah kiri dan kanan yaitu pangkal telinga. Maka di antara tempat tumbuhnya rambut bagian atas sampai dagu dan antara pangkal telinga kanan dan kiri semuanya wajib kena air. Seandainya tidak ada yang terkena air maka wudhunya tidak sah. Maka hati-hati ketika membasuh wajah, ya. Antara tempat-tempat itu wajib kena air. Kemudian yang kelima, kita diwajibkan, artinya fardu, rukun wudhu, yaitu membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku. Nah, kalau dilebihkan itu lebih utama. Jadi sampai ujung jari sampai siku itu dibasuh, ya. Kalau ada benda-benda yang menghalangi sampainya air, maka wudhunya tidak sah. Kemudian yang keenam adalah diwajibkan, artinya rukun. Wajib itu kalau tidak dilaksanakan maka wudhunya tidak sah, adalah menyapu atau mengusap sebagian kepala. Jadi sunnahnya sebagian kepala, wajibnya sebagian, maka dan sunnahkan untuk seluruh. Dengan cara, ya, ketika tangan kita basahi dengan air, diusap, itu artinya. Jadi ada kata mengusap, ada membasuh. Kalau mengusap itu cukup telapak tangan itu kita basahin. Kemudian kita sapukan dari bagian depan dengan kedua telapak tangan ke belakang, kemudian kita tarik ke depan lagi. Itu, ya. Kemudian yang ketujuh, dianjurkan, ini artinya sunnah, mengusap 2 daun telinga bagian luar dan dalam. Jadi mengusap
Ya ini kalau yang nomor 6 tadi mengusap sebagian kepala itu cukup sekali ya, cukup sekali. Kalau yang mengusap kedua daun telinga ini disunahkan 3 kali. Jadi bebarengan ya, bebarengan kanan dan kiri. Telunjuk kita masukkan ke dalam telinga, membersihkan bagian dalam telinga dan jempol ini bagian luar telinga. Kemudian yang kedelapan adalah diwajibkan, artinya wajib rukun membasuh kedua kaki ya, dari ujung telapak kaki sampai mata kaki. Ya, lebih sempurna itu dilebihkan. Itulah tata cara wudhu ya, kesempurnaan wudhu, tentang bagaimana cara membasuh anggota wudhu. Kemudian kita akan membahas tentang tayamum ya ini. Jadi bersuci atau thaharah itu bisa dilakukan dengan tayamum menggunakan air, ada juga dengan tayamum menggunakan debu yang suci. Pertama kita niat tayamum untuk sholat fardu ya, jadi nawa itu tayamuma li istibahati sholah lillahi ta'ala. Jadi tayamum itu tidak untuk menghilangkan hadas, tapi untuk mengerjakan sholat. Ya, jadi berniat ya, atau kalau tidak hafal dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, aku niat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu. Kalau untuk sholat sunnah, aku niat tayamum untuk mengerjakan sholat sunnah. Cara kedua yaitu mengusap muka dengan debu yang bersih. Itu mengusap muka. Ya. Caranya letakkan kedua tangan pada debu. Ya, jadi kita tepukkan kedua telapak tangan kita ke debu yang suci, kemudian kita usapkan ke wajah. Ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Jadi tangan kanan dengan telapak tangan kiri, kemudian tangan kiri dengan telapak tangan kanan caranya. Ya. Jelasnya ya, ini ya seperti gambar ini. Yang pertama kita pukulkan kedua telapak tangan kita ke tangan, kemudian kita tepuk-tepukan agar debu-debu yang kasar itu jatuh. Kemudian kita usapkan ke wajah kita. Kemudian ini tepukan yang kedua. Jadi kalau tayamum itu hanya 2 kali tepukan ya. Tepukan pertama untuk mengusap wajah, tepukan yang kedua adalah untuk mengusap tangan. Nah, tepukan yang kemudian itu ya, tangan kiri di bawah telapak tangan kanan kita tarik, itu ditarik ke belakang, kemudian tangan kanan kita putar, kemudian ditarik ke depan. Begitu juga sebaliknya ya, nanti tangan ketika mengusap tangan kiri, telapak tangan kanan kita di bawah telapak tangan kiri kita tarik ke belakang, kita putar tangan kiri kita, ditarik ke depan. Ya insya Allah nanti pada waktunya kita akan praktek tayamum.